Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayah. Oke, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pengelolaan peserta didik. Nah, di sini kami ada 4 orang. Yang pembicara pertama ialah Mbak Ihsanul Fauzi, yang kedua Rahma Laini, yang ketiga Bunga, dan keempat saya sendiri Fauzan Rafiqi. Oke, pembicara pertama yaitu Bang Ihsan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Fauzan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan peserta didik. Batasan pengelolaan peserta didik. Apa yang dimaksud pengelolaan peserta didik? Menurut Nezevich tahun 1961 mengartikannya sebagai pelayanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, serta pelayanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, dan kebutuhan di sekolah. Pengelolaan peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik masuk hingga lulus sekolah. Pengelolaan peserta didik memberikan tekanan pada 4 pilar manajemen berbasis sekolah, yaitu mutu, kemandirian, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Adapun tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik, tujuannya dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan khususnya pengelolaan peserta didik adalah pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, yaitu kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi pengelolaan peserta didik juga dibagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan secara seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, maupun potensi peserta didik lainnya. Fungsi pengelolaan peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut: berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik, yaitu prinsip adalah suatu proses yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Yang ketiga, kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian serta peserta didik. Yang keenam, segala hal yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun untuk masa depannya. Pendekatan pengelolaan peserta didik, ada 2 pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan peserta didik menurut Yeager tahun 1994, yaitu pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach, lebih menitik beratkan dari segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Yang kedua, pendekatan kualitatif atau the qualitative approach, lebih memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Di antara kedua pendekatan tersebut tentu dapat diambil jalan tengahnya atau pendekatan padu. Dalam pendekatan padu, peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan birokratik dan administratif sekolah pada suatu pihak, tapi pada sisi lain sekolah juga menawarkan insentif-insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator, kepada Fauzan. Oke, terima kasih Bang Iksan. Dan selanjutnya yaitu pembicara selanjutnya Rahma Leni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan peserta didik. Yang pertama itu ada batasan perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah, selama di sekolah, maupun lulus dari sekolah. Adapun langkah-langkah perencanaan peserta didik, yang pertama itu ada perkiraan. Perkiraan atau forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan. Yang kedua itu ada perumusan tujuan. Tujuan dijabarkan dalam bentuk target-target. Oleh karena itu, tujuan lazimnya bersifat umum dalam langkah kebijakan. Yang kelima itu ada prosedur langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam merumuskan langkah-langkah ini, yaitu aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah. Yang keenam itu ada penjadwalan. Dengan adanya jadwal ini, semua personalia yang bertugas dan memberikan bantuan di bidang pengelolaan peserta didik dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta waktu melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketujuh itu ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Yang ketujuh itu pembiayaan. Di sini ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Yang pertama itu mengalokasikan biaya, yang kedua menentukan sumber biayanya dari mana. Next. Lalu di sini ada ranah kerja perumusan rencana kegiatan peserta didik. Salah satu arena yang tepat agar tingkatan keterlibatan peserta didik mereka menjadi tinggi adalah rapat kerja atau raker dengan agenda tunggal perumusan rencana. Berikut langkah operasional yang harus ditempuh oleh manajer pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bentuklah tim penyusun rencana. Lalu yang kedua itu membentuk panitia rapat kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan rapat kerja mulai dari awal sampai selesai. Lalu yang ketiga itu ada melakukan rapat kerja dengan agenda penyusunan rencana kerja sekolah. Rapat kerja ini dipimpin oleh ketua tim penyusun rencana. Dengan acara intinya itu ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengantar, laporan hasil identifikasi masalah, alternatif penyebab, dan alternatif pemecahannya dilakukan oleh ketua tim penyusun rapat kerja. Yang kedua itu ada penyampaian permasalahan oleh ketua yayasan untuk sekolah swasta atau kepala dinas pendidikan untuk sekolah negeri. Yang ketiga itu ada penyampaian permasalahan oleh kepala sekolah. Yang keempat penyampaian permasalahan oleh wakil guru. Yang kelima penyampaian permasalahan oleh wakil karyawan. Yang keenam itu oleh wakil peserta didik. Yang ketujuh itu penyampaian permasalahan oleh wakil orang tua. Yang kedelapan penyampaian permasalahan oleh kepala sekolah dan juga dari sekolah lanjutannya. Yang kesembilan itu ada penyampaian permasalahan oleh komite sekolah, dan yang 10 pembentukan komisi. Lalu yang 11 itu ada presentasi oleh tiap-tiap komisi dengan tanggapan dari masing-masing peserta rapat kerja. Yang ke-12 itu ada pembentukan tim perumus. Yang 13 pembacaan kesimpulan sementara hasil rapat kerja oleh ketua tim penyusun rencana. Yang ke-14 penyerahan acara oleh tim penyusun kepada panitia. Yang ke-15 itu ada penutupan yang terdiri atas yang pertama itu ada pembukaan oleh Master of Ceremony, lalu yang kedua ada laporan hasil ketua panitia, yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah dan menutup acara rapat kerja secara resmi, yang keempat menindaklanjuti acara rapat kerja dengan tim perumus menghaluskan hasil rapat kerja sehingga tersusun rencana strategi dan rencana operasional. Lalu kepala dan komite sekolah mengesahkan rencana strategis dan rencana operasional. Dan yang terakhir itu ada rencana strategis dan operasional telah siap. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator.
Oke, terima kasih untuk Rahma. Dan selanjutnya ialah Bunga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ujan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan peserta didik. Yang pertama itu ada kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik, yaitu seseorang yang diterima sebagai peserta didik suatu lembaga pendidikan seperti sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional sekolah. Faktor kondisional tersebut meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas 1, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada sistem penerimaan peserta didik. Ada 2 macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan menggunakan sistem promosi dan menggunakan sistem seleksi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem promosi demikian secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Sistem seleksi dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai ujian nasional, seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK, dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Yang selanjutnya ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan yang menentukan bisa tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik atau tidak. Ada 2 macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama yaitu kriteria acuan patokan, standar criterion reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Sekolah terlebih dahulu membuat patokan bagi calon peserta didik dengan kemampuan minimal yang dapat diterima di sekolah tersebut. Sebagai konsekuensi dari penerimaan atas kriteria ini, jika semua calon peserta didik yang mengikuti seleksi memenuhi patokan minimal yang ditentukan, mereka harus diterima semua. Sebaliknya, jika calon peserta didik yang mendaftarkan kurang dari patokan minimal yang telah ditentukan, harus ditolak atau tidak diterima. Next. Yang kedua yaitu kriteria acuan norma, norm criterion reference, yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik. Keseluruhan peserta didik dijumlahkan dan dicari reratanya calon peserta didik yang nilainya berada dan di atas rata-rata digolongkan sebagai calon yang dapat diterima, sementara yang berada di bawah rata-rata termasuk peserta didik yang tidak diterima. Yang ketiga ada kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan jumlah daya tampung calon peserta didik baru yang akan diterima. Setelah itu sekolah meranking prestasi siswa mulai dari yang berprestasi paling tinggi sampai dengan prestasi paling rendah. Penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah sampai daya tampung terpenuhi. Jika ada di antara siswa yang sama rankingnya, sedangkan mereka sama-sama berada di ranking kritis penerimaan, sekolah dapat mengambil kebijaksanaan antara lain melalui tes ulang atau atas siswa-siswa yang rankingnya sama, atau dapat pula memilih dengan mengamati prestasi lainnya. Yang selanjutnya itu ada prosedur penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik termasuk salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik. Hal ini dikarenakan aktivitas penerimaan ini menentukan seberapa kualitas input yang dapat direkrut oleh sekolah.
Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, penyeleksian, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Fauzan. Oke, terima kasih Bunga. Yang selanjutnya adalah saya, yaitu tentang pengaturan orientasi. Kehadiran dan kedisiplinan peserta didik. Ya, di sini pengaturan orientasi peserta didik. Alasan ada batasan orientasi peserta didik. Orientasi adalah perkenalan meliputi perkenalan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan sekolah, sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan selain guru, teman sebaya seangkatan, dan peserta didik senior di sekolah. Dan di sini orientasi di sini yaitu perkenalan terhadap lingkungan sekolah, yaitu seperti kafe, kantin, atau lapangan sekolah atau fasilitas yang ada di sekolah. Tujuan orientasi peserta didik baru adalah sebagai berikut: mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. Yang kedua, mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Fungsi orientasi peserta didik adalah sebagai berikut: wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial, wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya. Yang ketiga, dengan mengetahui peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Yang keempat, akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerus di sekolah. Itu pekan orientasi peserta didik. Pekan orientasi peserta didik adalah kelanjutan dari orientasi hari-hari yang pertama masuk sekolah. Pada pekan orientasi studi ini, mereka diperkenalkan secara detail. Adapun lingkungan sekolah yang diperkenalkan secara terperinci, yaitu 1. Peraturan dan tata tertib sekolah, 2. Guru dan personalia sekolah, 3. Perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, bengkel sekolah. Yang keempat, kafetaria sekolah, bimbingan dan konseling sekolah, layanan kesehatan sekolah. Yang kelima, layanan asrama sekolah. Yang keenam, orientasi program studi. 7. Cara belajar yang efektif dan efisien di sekolah. Yang delapan, organisasi peserta didik. Pengaturan kedisiplinan bagi peserta didik. Disiplin peserta didik adalah keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik sekolah tanpa ada pelanggaran yang diberikan bagi secara langsung maupun tidak langsung. Dan disiplin ini kita tahu bahwasanya tata tertib yang harus kita lakukan, harus kita patuhi bagi kita peserta didik. Yang ada 3 macam disiplin. Yang pertama yaitu disiplin yang dibangun berdasarkan konsep autorian. Yang kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Yang ketiga, disiplin yang terbangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, next. Pengaturan pembinaan kesiswaan. Administrasi pembinaan kesiswaan. Pembina kesiswaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan pelaksanaan, pengawasan, penilaian, pengembangan, dan pemberian berbagai kegiatan pada peserta didik. 5 hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa, yaitu 1. Memberikan orientasi kepada siswa baru, 2. Mencatat kehadiran siswa, 3. Mencatat prestasi siswa, 4. Membina disiplin siswa, yang kelima, membina siswa yang telah tamat belajar. B. Materi dan jalur pembinaan kesiswaan. Adapun materi-materi pembinaan kesiswaan yang mencakup 1. Pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Pembinaan kehidupan bangsa dan bernegara, 3. Pembinaan pendidik pendahuluan oleh bela negara, 4. Pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang materi dan jalur pembinaan organisasi kesiswaan meliputi 1. Organisasi kesiswaan, 2. Pelatihan kepemimpinan, 3. Kegiatan ekstrakurikuler, dan 4. Kegiatan wawasan Wiata Mandala.
Pelatihan kepemimpinan meliputi pelatihan bagi pembina OSIS, pengurus OSIS, perwakilan kelas, dan bagi anggota OSIS. Dan C. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan perbaikan dan pengayaan yang berkaitan dengan program kurikuler. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. 1. Pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara. 4. Pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. 5. Pembinaan organisasi pendidikan politik dan kepemimpinan. 6. Pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. 7. Pembinaan kesegaraan jasmani dan daya kreasi. 8. Pembinaan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Dan 9. Kegiatan wawasan Yata Mandala. Nah, kesimpulan. Pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluar peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Fungsi pengelolaan kelas peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Adanya prinsip dan ruang lingkup dalam pengelolaan peserta didik adalah untuk mewujudkan terciptanya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang optimal, dan dengan adanya strategi dan dalam penerimaan siswa baru dan dapat menjadi patokan dalam pengelolaan peserta didik yang baik. Nah, itulah presentasi dari kami kelompok 2 dari bab 9. Semoga apa yang kita sampaikan supaya mendapatkan wawasan bagi kalian yang mendengarkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzan. Oke.